Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait dengan aturan perhitungan PPh pasal 21 dan perorangan terbaru yang efektif mulai diberlakukan di tahun 2023 ini. Bahkan Ibu Sri Mulyani dalam akun Instagramnya pun sempat menulis bahwa itu hoax, orang yang punya penghasilan 5 juta kena pajak 5%. Jadi sebenarnya hitungannya gimana sih? Kita saksikan sama-sama. Teman-teman, saat ini penerapan perhitungan PPh pasal 21 dan PPh perorangan terbaru sudah efektif mulai berlaku. Ayo kita cek faktanya, karena pada dasarnya perubahan tarif PPh yang terjadi saat ini sebenarnya tidak menambah beban pajak sama sekali, terutama bagi mereka yang punya penghasilan sampai dengan 5 juta per bulan. Jadi ketika sekarang rame ya bahwa wah orang yang punya gaji 5 juta kena pajak 5%. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi lapisan tarif pajak penghasilan terbaru berubah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau yang lebih dikenal dengan nama Undang-Undang HPP. Penambahan lapisan tarif pajak ini sebenarnya memberikan keringanan kepada wajib pajak. Nanti kita akan lihat hitungannya seperti apa. Dengan adanya tarif pajak yang baru ini, maka masyarakat di kelompok menengah ke bawah ya, beban pajaknya akan semakin rendah. Lapisan terbawah yang sebelumnya hanya mencapai 50 juta, artinya lebih dari itu dikenakan pajak, sekarang dinaikkan tarifnya sampai dengan 60 juta. Baru mulai dikenakan tarif tetap sebesar 5%. Otomatis, masyarakat yang punya penghasilan kecil akan semakin dilindungi, sedangkan yang berpenghasilan lebih besar akan dituntut kontribusi yang lebih tinggi. Karena itu, ayo kita cek lapisan terbaru tarif PPh yang mulai efektif diberlakukan 1 Januari 2023. Nah, ini adalah tabel perhitungan Undang-Undang PPh yang berlaku sebelumnya, di mana lapisan penghasilan kena pajak setahun ditentukan dengan tarif sebagai berikut. Penghasilan sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%, 50 sampai 250 juta dikenakan tarif 15%, kemudian penghasilan 250 sampai 500 juta dikenakan tarif 25%, dan untuk penghasilan di atas 500 juta dikenakan tarif 30%. Tapi itu dulu. Sekarang peraturan Undang-Undang PPh pasal 21 yang terbaru adalah sebagai berikut. Untuk lapisan penghasilan kena pajak setahun sampai dengan 60 juta rupiah, tarifnya 5%. Jadi ada kenaikan, sementara untuk tarif 15% dikenakan bagi mereka yang punya penghasilan 60 juta sampai 250 juta. Sementara untuk penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Bagaimana dengan yang punya penghasilan di atas 500 juta? Penghasilan di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif 30%. Sementara penghasilan di atas 5 miliar dikenakan tarif pajak 35%. Dengan demikian, ini adalah sebuah perlakuan adil yang diberikan oleh pemerintah, di mana makin besar income yang dihasilkan, maka semakin besar pajak yang akan disetorkan kepada negara. Bingung nggak? Oke, kita coba lihat hitung-hitungannya seperti apa. Berikut saya coba berikan sebuah ilustrasi sederhana bagaimana menghitung PPh dengan berbagai tingkat penghasilan. Misalnya, bagi Anda teman-teman yang punya penghasilan neto per bulan 4,5 juta, berarti dalam setahun teman-teman punya penghasilan 54 juta atau 4,5 kali 12 bulan. Maka setelah dipotong dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sebesar 54 juta, maka penghasilan kena pajak yang dikenakan kepada teman-teman adalah 0 rupiah. Bagaimana kalau teman-teman punya penghasilan 5 juta yang sekarang rame diributin?
Berarti setahun teman-teman punya penghasilan bersih 60 juta rupiah. Setelah dipotong dengan penghasilan tidak kena pajak 54 juta, maka yang dipajakin hanya sebesar 6 juta rupiah. Kita coba lihat perbandingan perhitungan dengan menggunakan Undang-Undang PPh yang lama dan Undang-Undang PPh yang baru. Nah, kita bisa melihat bagi teman-teman yang punya penghasilan 4,5 juta, lihat yang di sebelah kiri teman-teman ya, perhitungan tarif pajak terhutang yang harus dibayar karena jumlahnya sama dengan penghasilan tidak kena pajak, maka otomatis adalah 0 rupiah, alias tetap sama dibandingkan dengan undang-undang yang lama. Bagaimana dengan teman-teman yang punya penghasilan 5 juta rupiah per bulan net? Maka jumlah pajak yang akan teman-teman bayarkan hanya dihitung dari penghasilan pajak terhutang sebesar 6 juta atau 60 juta kurang 54 juta penghasilan tidak kena pajak dikali dengan 5% atau sama dengan 300.000 rupiah. Sehingga teman-teman cukup membayar pajak sebesar 300.000 rupiah sebagai pajak terhutang yang disetorkan kepada negara. Dan ini tetap tidak ada perubahan di sana. Nah, angka ini akan menjadi signifikan ketika penghasilan teman-teman lebih besar dari ini. Contoh kita kali 2, teman-teman. Kita coba lihat sama-sama. Nah, ketika teman-teman punya penghasilan 9 juta per bulan net, berarti dalam setahun teman-teman mendapatkan penghasilan bersih sebesar 108 juta. Maka dipotong dengan penghasilan tidak kena pajak 54 juta, maka penghasilan kena pajak yang harus teman-teman setorkan kepada negara dihitung dari nominal 108 juta kurang 54 juta sama dengan 54 juta rupiah. Bagaimana kalau teman-teman punya penghasilan 10 juta per bulan? Maka penghasilan per tahun sebesar 120 juta dipotong dengan penghasilan tidak kena pajak 54 juta, maka penghasilan kena pajak yang menjadi dasar perhitungan pembayaran pajak teman-teman adalah 66 juta rupiah. Lalu, berapa total besaran pajak yang harus dibayarkan kepada negara? Kita lihat perhitungannya. Dengan melihat angka-angka yang tadi, teman-teman, bila teman-teman punya penghasilan 9 juta, berdasarkan Undang-Undang PPh pasal 21 yang lama, maka dasar perhitungan pajak yang akan teman-teman bayarkan dari 54 juta adalah sebagai berikut. Untuk lapisan tarif pertama sebesar 5% kali 50 juta atau sama dengan 2,5 juta plus ditambah dengan lapisan tarif kedua 15% dari sisanya atau 4 jutanya atau sebesar 600.000 rupiah. Sehingga pajak terhutang yang teman-teman harus bayarkan kepada negara adalah 3,1 juta rupiah. Tapi dengan Undang-Undang PPh yang baru teman-teman, dari total dasar perhitungan pembayaran pajak yang harus teman-teman setorkan, langsung dikali 5% sehingga total pajak yang harus teman-teman setor adalah 5% kali 54 juta sama dengan 2,7 juta rupiah, alias turun lebih murah 400.000 rupiah teman-teman. Oke, bagaimana yang punya penghasilan 10 juta teman-teman? Dengan menggunakan Undang-Undang PPh yang lama, maka sebenarnya total pajak yang harus teman-teman setorkan ke negara, kita lihat yang kolom putih yang tulisan lama Undang-Undang PPh teman-teman, adalah sebesar 4,9 juta rupiah, terdiri dari 5% dari 50 juta dan 15% dari sisanya 16 juta rupiah teman-teman. Tapi dengan menggunakan tarif perhitungan PPh yang baru teman-teman ya, kita lihat perbedaannya. 5% dari 60 juta teman-teman ya, teman-teman hanya bayar 3 juta plus 15% dari sisanya atau 6 juta rupiah atau sebesar 900.000 rupiah. Sehingga total pajak yang harus teman-teman setorkan kepada negara turun dari 4,9 juta menjadi 3,9 juta rupiah. Menarik bukan teman-teman? Dari keempat contoh perhitungan di atas teman-teman ya, yang sangat sederhana, maka dapat kita simpulkan bahwa penerapan tarif pajak terbaru sebenarnya justru mengurangi beban pajak bagi teman-teman atau saudaranya teman-teman para pekerja menengah ke bawah. Masyarakat dengan penghasilan sampai dengan 4,5 juta per bulan atau total 54 juta per tahun tetap tidak bayar pajak penghasilan teman-teman.
Sementara bagi masyarakat yang punya penghasilan dengan income lebih dari 5 juta per bulan, memang sejak dulu punya kewajiban untuk bayar pajak. Nah, pada kesempatan ini saya juga mau kasih tahu ke teman-teman semuanya, bagaimana kalau dasar perhitungan pajak yang teman-teman bayarkan hanya dihitung separuh dari nilai income yang teman-teman dapatkan. Jadi dengan demikian teman-teman dapat dikatakan bahwa aturan Undang-Undang PPh yang terbaru, ya, yang sebenarnya sudah dirilis dari tahun kemarin, baru efektif mulai berlaku tahun 2023 ini, justru menguntungkan bagi mereka yang punya penghasilan menengah ke bawah. Bagi teman-teman yang pengen tahu lebih jauh lagi, bagaimana sih cara supaya income saya terus bertambah, sementara dasar penetapan perhitungan pajaknya menjadi lebih sedikit, menjadi lebih berkurang, ya, silakan teman-teman hubungi nomor yang ada di sini atau bisa scan barcode yang ada di samping ini, teman-teman ya. Dan kita bisa diskusi bagaimana caranya mengoptimalkan income yang teman-teman miliki pada saat yang sama tetap melaksanakan kewajiban teman-teman kepada negara. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam sehat selalu dan God bless you all.